tidak telat ya bagian di dalam. Mari Bapak Ibu, sidang jemaat juga Bapak Tuhan yang masih di luar, silahkan masuk. Kita akan mulai ibadah persekutuan wilayah sekaligus pelantikan gembala di tempat ini. Mari sama kita berdiri semuanya, kita akan nyanyikan pujian sungguh besar setiamu nyata di sepanjang Sepanjang
Terima kasih kehadiran Bapak-Bapak MD ini, Pak Yeremias Gunawanto dari Jogja langsung lewat ini tadi pagi. Pak Tomani Guru juga jam 5 Pak ya, tadi sudah berangkat dari Surabaya Bapak Saudara, dan pada saat berangkat dikabarin majelisnya dipanggil Tuhan. Seharusnya katanya kalau sebelum berangkat bisa cancel, tapi sudah berangkat. Dan orang Jawa, kalau orang Jawa biasanya cepat-cepat minta dimakamkan, tapi beliau karena tadi hamba Tuhan pendeta itu bisa ngatur ceritanya, akhirnya boleh besok dimakamkan. Terus saudara, mereka meluangkan waktu dan juga kesibukan ini untuk pelantikan Bapak Pendeta Lius. Setelah ini kami Majelis Wilayah dan juga Bapak tadi mengucapkan terima kasih untuk Bapak-Bapak Besar MD. Kita akan memuji muliakan nama Tuhan sebentar karena nanti waktunya panjang ya, ada firman Tuhan dan jalan bersama Dia selalu manis ya. Kita akan ingat lagi itu jalan bersama Dia. Sampai balik berdiri lagi aja. Kita semangat.
karena sudah masih panjang acara. Kita akan sudah mendengarkan renungan firman Tuhan. Kita nyanyikan lagu pujian mengenalmu. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku tertarik. Segala yang akan kami kerjakan pada pagi hari ini, pelantikan gembala di tempat ini, dan kami akan mendasarinya dengan firman-Mu. Mari pengurapan Tuhan turun atas kami semua. Kami siapkan hati kami dan urapi kami semua untuk menjadi berkat dan diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Saya mohon maaf agak sedikit miring saudara ya, karena kalau saya tadi lihat kok rasanya gitu. Ya, jadi saya tadi tanya ke Pak Sekretaris, boleh nggak? Bisa, nggak apa-apa. Ya udah, saya minta digeser sedikit, tapi saya rasa kita tidak terganggu untuk penyampaian firman Tuhan pada pagi hari ini. Puji Tuhan, saudara, saya minta maaf kalau tadi saya datang dan saya sedikit menyapa teman-teman hamba Tuhan dan saya langsung masuk di depan, masuk di dalam dan saya duduk di depan, saya tutup mata, saudara. Saya bukan berdoa, saya bukan seorang yang jujur. Saya cuma tutup mata, saya terpejam saja beberapa saat karena apa ya, orang Jawa katakan perih bahasa Amerika. Perih begitu dan rasanya tidak nyaman karena memang jujur saya harus katakan saya kelelahan mata saya. Kemarin pagi saya berangkat dari rumah jam 8 pagi ke Jogja, pelayanannya sampai malam, dan tadi pagi jam 4 saya berangkat lagi ke Tulungagung ini. Saya lihat di Google Map 5 jam, tapi bersyukur tadi dapat potongan waktu saya masih bisa tidur dengan sekitar 13 menit. Jadi saya masih bisa jalan lagi, tiba di tempat ini langsung kasih punten, wah melek cerek. Ya. Sekarang saya langsung baik untuk kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, terambil dari Lukas pasal 19 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Maafkan saya, jangan saudara anggap saya menggurui Bapak Ibu Saudara. Perikop Lukas 19 ayat 1 sampai ayat yang ke-10 adalah Sakius. Kenapa saya ambil ini? Banyak orang yang mau, bukan kisahnya anak sekolah minggu. Jujur, kalau saudara mau dibilang jujur, pelayanan paling berat itu sekolah minggu. Tapi orang meremehkan. Istri saya penggiat sekolah minggu, tapi saat ini kami merasa kesulitan karena bagaimana cara berkomunikasi dengan anak sekolah minggu berbeda. Generasinya sudah beda. Sekarang ini generasinya bukan hanya sekedar generasi Z, tetapi generasi sekarang ini generasi yang dilayani. Saudara bandingkan Bapak Ibu yang usia 50 tahun ke atas, dulu mandi ambil air sendiri apa digodok ke wedang? Ambil sendiri di mana? Di sumur kali. Ya, sekarang mesti digodok ke wedang, dibuka angin kok. Sarapan dicepatke, berangkat masih telat. Sekolah berangkat, sekolah masuk jam 7. Berangkat sekolah jam berapa sekarang ini? 7:05. Loh, ngaku sendiri kan. Kita dulu masuk jam 7, berangkat jam berapa? 6. Dulu jam 9 sudah pada tidur kan? Ya. Betul? Karena setelah dunia dalam berita. Selesai. Paling kalau hari Minggu itu filmnya bagus, BJ and the Bear. Terus kalau hari Kamis, Chips. Unyil. Paling kesel kalau saudara. Paling kesel ya. Kita sudah nunggu, ternyata ada laporan khusus. Betul. Laporan khusus yang menyampaikan laporan, maaf saya sebut Menteri Sekretaris Negara Bapak Murdiono. Bapak Presiden mengadakan kunjungan iya kan? Kalau sekarang anak sekarang disuruh tidur jam 9. Halo, anak sekarang jam 9. Hello, sore bapak ini hilir, maaf ke kamar mandi jam 2 sing nyekeli HP kok. Nggih napa mboten? Nggih. Berarti sama. Kita hidup di masa yang sama. Sekolah minggu pun sulit. Istri saya wadul sama saya. Kemarin ketika ada anak ditanya, ini kejadian benar. Kalau kita menuliskan
ketika Tuhan menghukum dunia dengan air bah, yang selamat berapa orang? Lot dan istrinya, 3 anak lakinya, kemudian 3 anak Nuh. Oh, berarti saudara masih bersama saya. Nuh dan istrinya, Nabi Nuh dan istrinya, 3 anak lakinya, 3 anak mantunya masuk dalam berapa orang? 8. Anak sekarang jawabnya 9. Serius? Karena mereka nonton Superbook. Saudara tahu Superbook? Yang selamat satunya siapa? Superbooknya itu robotnya itu, saudara. Ya boleh kita main dini sama robot. Itu yang ada di otak mereka. Saya ingat almarhum Tante Lili Malino. Pernah seorang guru sekolah minggu mengajarkan Yesus berjalan di atas air karena kakinya Yesus itu waterproof. Itu anak-anak sekolah minggu teringat perkataan gurunya Tante Lili, katakan membetulkan perkataan dan pikiran itu susahnya ditanggung. Saudara, untuk berkomunikasi dengan anak-anak, dulu saya dan istri, kalau anak-anak sekolah minggu datang, kita ngajak ngobrol, harus berbahasa seperti anak-anak. Makanya ketika nyanyi, bergerak seperti anak-anak, bergaya seperti anak-anak. Coba, ada Bapak Gembala, mari anak-anak, kita nyanyikan lagu King Kong. Tidak mungkin. Anaknya pasti Yoko. Coba kalau guru-guru pasti pakai gerakan bergaya. Saudara, ketika saudara sekolah minggu, saudara diminta berpikir seperti anak-anak, berbicara yang bisa diterima oleh anak-anak, bergaya seperti anak-anak, dan itu tidak mudah. Tapi siapa yang mau pelayan anak-anak? Bisa dihitung dengan jari. Bisa dihitung dengan jari. Teman saya di Bandung, dia membuka pelayanan pertama kali anak-anak les dilayani, kasih firman Tuhan. Setiap anak diminta untuk berbuah. Satu anak bawa satu teman, satu anak bawa satu teman. Saudara tahu, anak sekolah minggunya 300, jemaat dewasanya 6. Saudara, tinggal tunggu saja waktunya. Betul. Sekarang keluhan GPD, sekolah minggu di ngomong kira-kira 10-15 tahun gereja ini tinggal ngomongin apa tidak. Saudara pernah dapatkan masalah yang seperti itu? Ada hamba-hamba Tuhan yang sudah rasanya 15-10 tahun nanti kira-kira kita pilot kok gereja kita. Jangan remehkan. Pak Yu bercerita kepada saya tahun 90-an Pak Yu, sekolah minggu Munur masih berapa Pak? 500. Sekarang drastis. Saudara bisa bayangkan 73 sekolah minggu di tempat kami 86. Sekarang ini dari 86 yang tinggal di desa kami mau 6 yang 80. Saudara bisa bayangkan. Tapi kami bersyukur saat ini masih ada sekitar 42 anak sekolah minggu. Walaupun kami sudah dilarang, maaf, kami sudah digalakkan dan berhasil, bukan dilarang. Dulu satu rumah anaknya 4, itu Songo. Kalau ditanya, anakmu masih bilang dia buah-buah Roh Kudus. Anakmu itu sempurna, rolas murid Yesus. Baik apa saja. Saudaranya apa berapa? 12 awalnya murid Yesus. Tetap berjuang sisi menengah dan apa dari terpulang. Yakub. Saudara, kita belajar tentang Zakheus. Lukas pasal 19 berapa lama? Ayat 1. Yesus masuk dan melintasi kota Yeriko. Di situ ada seorang bernama
seorang bernama kepala pemungut cukai, dan ia orang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat siapakah Yesus itu. Kita berhenti di situ, saudara. Kalau saudara kita lihat di sini, yang melatar belakangi keputusan Sakeus untuk menjadi seorang kepala pemungut cukai bisa dipastikan adalah kekayaan. Resikonya besar, saudara. Dia dibenci oleh bangsanya. Karena pemungut cukai adalah orang-orang atau antek kolonialisme yang pada waktu itu menjajah Israel, orang-orang Romawi. Dan hebatnya pemungut cukai itu oleh pemerintah penjajahan itu diberikan kebebasan untuk menetapkan standar cukainya sendiri. Hebat. Pemerintah menetapkan 10, dia mau ambil 12, 13, 14, silakan. Tidak salah, itu sesuai dengan hukum yang ada. Dan itu yang dikerjakan oleh Sakeus. Dia dibenci oleh orang-orang sesungguhnya. Dia dibenci bahkan oleh kaum keluarganya. Tetapi kita bersyukur kalau kita melihat di sini seorang yang memiliki alasan hidup karena materi, walaupun harus dibenci, dimusuhi orang banyak karena pekerjaannya itu, tetapi ketika dia mendengar tentang Yesus, dia sadar dosa seringkali menggelapkan mata orang dan mengatakan tidak apa-apa, orang lain pun lakukan yang demikian. Hati-hati. Yesus melalui Rasul Paulus, Tuhan melalui Rasul Paulus mengingatkan 1 Korintus 12, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Berapa banyak gereja, orang-orang di gereja, pelayan-pelayan yang sudah menjadi serupa dengan dunia ini, berpikir sama, menganggap hal yang dosa menjadi hal yang biasa. Hati-hati. Memang itu penggenapan akhir zaman, tapi jangan sampai kita dipakai oleh iblis untuk menjadi penggenap yang tidak benar. Orang lain juga melakukan kok. Mereka juga hendak kembalikan milik Tuhan kok. Tapi hidupnya diberkati. Ingat dalam buku Mazmur berapa banyak dikatakan, jangan pernah iri kepada orang fasik. Saudara, kalau kebanyakan orang berpikir sama, hati-hati. Saudara, saya mau ajak saudara sedikit relax ya. Saya lihat saudara pegang wajah saya yang mengerikan. Orang Padang, saudara tahu orang Padang? Bukan wong Padang itu tadi, bukan saudara. Nah, saudara petang itu tanglang, saudara tahu tanglang? Naik petang hilang. Ya, orang Padang itu kalau ngomong ada logat khusus. Mereka kalau bilang cacing itu cacian. Mereka kalau bilang kucing, kucian. Mereka kalau bilang kambing, kambian. Mereka kalau bilang kuping apa? Kenapa saudara bilang kupian? Karena cacian, anjian, kucian. Iya kan? Nah, kuping, kupian. Bukan. Orang pada kalau bilang kuping, talingo. Saudara terjebak kan? Seringkali kita pun terjebak dengan keadaan dunia ini loh. Saudara, oh ini akhirannya begini kok. Ini mereka begitu. Tidak apa-apa, ikuti saja. Tidak, hati-hati. Hati-hati. Berapa banyak sekarang orang yang sudah tidak peduli lagi maaf. Saya bukan orang yang tidak senang dengan teknologi. Saya senang dengan teknologi. Bahkan ketika handphone ini dulu masih jarang, saya sudah tabung uang, saya beli duluan. Walaupun kegunaannya itu hanya dari waktu-waktu tertentu. Tahun 94, 95 saya sudah pegang HP. Kadang-kadang untuk pakainya saya harus naik di loteng saya. Karena besok sinyal orang kurang. Sekarang saja sinyal sudah gampang. Tujuannya apa? Ketika terjadi kerusuhan, masa-masa kerusuhan, saya dapat informasi, saya bisa lakukan sesuatu. Saya bisa, tapi
kecuali untuk berita-berita tertentu. Karena apa? Panas kuping ini, saudara. Grupnya GPDI. Menurut aku itu GPDI. Isinya mau padu, olok-olokan, saling menjatuhkan. Lalu apa artinya Alkitab ini, saudara? Apa? Kasih musuhmu, kasih menutupi segala kesalahan. Kenapa? Sesama rekan pelayan saling tuntut. Kenapa sekarang maaf politik uang masuk? Karena tadi kambian, pujian, cacian, semua sudah wajar. Publik dibilang ya pujian. Padahal orang Padang kalau sudah bilang itu pujian. Orang Padang selalu katakan talingo. Kemarin waktu saya tanya, coba saya tes orang, kucing pujian, kambing kambian, sapi sapian. Padahal orang Padang kalau bilang sapi itu jamin. Ini pengakuan orang Kalimantan. Ada yang dari suku Dayak. Saudara, ketika maaf, jangan dirubah dan ini. Tidak tahu kenapa sapi dibilang jauh, tapi identiknya memang Jawa itu identik dengan sapi. Saudara bisa tanya maksudnya, ngerti? Ada suku yang lain diidentikan dengan yang lain. Saudara, dalam hal ini, ketika kita menjadi sama, Sakius awalnya dia berpikir sama, tetapi ketika dia mendengar siapa Yesus, dia mencari tahu. Ayat 4 coba kita baca. Ia pun berlari mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat. Pohon ara kita semua tahu adalah gambaran tentang kebenaran diri sendiri, kebenaran manusia. Berapa banyak orang yang mengukur kebenaran Tuhan dengan kebenaran diri sendiri? Biasanya dia akan terjebak dengan kebenaran-kebenaran dunia. Kebenaran manusia tidak pernah bersifat mutlak, tapi kebenaran Tuhan katakan dia jika dia tidak, jika tidak. Saya pernah marah dengan seseorang ketika ada masalah kita selesaikan dan dia katakan clear, selesai, tetapi ternyata di belakang masih mungkin ada saudara, bukan mau saya labrak, tapi saya cuma mau mengingatkan kamu berkata ada saksinya, selesai, clear, kenapa harus diuji-uji? Kalau selesai. Kalau belum, ayo diselesaikan. Bukankah firman Tuhan mengatakan demikian? Saudara masih ingat? Saya sampaikan beberapa bulan lalu di Kempolan, ya Kempolan Pak Yudhisham. Bulan lalu ada satu ayat yang Yesus katakan, apabila engkau hendak memberikan persembahan di hadapan Tuhan, kemudian engkau teringat akan hati saudaramu terhadap engkau, bukan engkau terhadap saudaramu. Yesus katakan, letakkan persembahanmu, pergilah berdamai, lalu persembahan lain di hadapan Yesus. Yesus katakan demikian, bukan apa yang ada di hatimu terhadap saudaramu. Tapi ketika orang lain sudah tidak suka dengan kita, kita yang harus selesaikan, saudara. Ini Alkitab loh yang kata. Pergilah berdamai dahulu, baru persembahan. Tuhan itu selalu tidak persembahan. Halo, suka nggak Tuhan dengan persembahan? Butuh nggak? Kalau suka. Butuh nggak? Di Munuk ini saya lewat beberapa, ada rumah yang gede-gede. Tadi di Rejo Tangan juga ada yang belum selesai, gede banget. Tapi rumahnya Tuhan, saudara tahu, Wahyu katakan pintu gerbangnya terbuat dari sakit
Dia beli diguanting, mendol, udah wing. Bayangkan kalau mutiara utuh dipakai anting, nyeret sudah mati. Mana butuh? Dindingnya terbuat dari permata, krisopras, roswari, beril, nilam, akik, almond. Ngomong biar pas zamannya akik, aku yang kiri. Dan cuma saudara, wah pas zamannya akik asli. Wah, biasanya dia selalu, saya bersyukur gereja ini tidak ada jam, bagus bagus. Makanya dia mau jam mesti melengah. Sapiro ya. Dan begitu saudara itu, sangkate ngomong firman. Gua agak gosok akik. Tuhan mau ketika kita mempersembahkan itu persembahannya dengan tulus. Hati kita yang dilihat. Sering kita nyanyi, kau bukan Tuhan yang melihat rupa, kau bukan Tuhan yang memandang harta tersebut. Hati hamba, hati. Apakah kau melakukan? Ini lihat kita nanti belajar dari Sakyus. Saya mau garis bawah satu kalimat yang Yesus katakan. Di ayat 4 ini dikatakan bahwa ayat 5. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata kepada Sakyus, Sakyus segeralah turun sebab hari ini aku apa? Aku apa? Aku apa? Harus. Garis bawah kata harus. Kenapa harus? Apa yang membuat hati Yesus sampai mengatakan aku tuh dingin di rumahmu? Pokoknya, saudara ingat lagu dulu. Pokoknya. Nek wis pokoknya ini pokoknya ora iso. Kudu. Maaf Pak, ngomongnya seperti bahasa Jawa Bapak ya Pak. Dan perhutanan setan Pak ya. Pak ngomongnya dari Nias. Harus. Apa yang membuat hati Yesus sampai mengatakan aku harus? Saudara cari. Apa yang membuat Yesus mengatakan aku harus ada di gereja Gempolan? Apa yang membuat Tuhan berkata aku harus ning Boyolali, aku harus di Rejo Tangan, aku harus di Serengat, aku harus di Kalambret? Harus. Kenapa Yesus katakan aku harus? Ini Sakyus yang Tuhan dapat. Saya sangat yakin Yesus tahu apa yang ada dalam hati Sakyus. Saudara lihat di ayat yang ke-6. Ayat ke-6. Sakyus pun segera turun dan menerima Yesus dengan apa? Sukacita. Melihat hal itu semua orang mulai bersungut-sungut, katanya ia menumpang di rumah orang berdosa. Saudara lihat orang-orang yang sepertinya kenal, sepertinya mengerti Tuhan justru mengolok-olok. Ayat yang ke-8. Namun Sakyus berdiri dan berkata kepada Tuhan. Ini perjumpaan yang mengubah. Tuhan, lihatlah, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan. Kembalikan berapa? Alkitab tidak pernah mencatat setelah itu Sakyus bangkrut. Saya cuma pikir setengah sudah dibagikan kepada orang miskin, tinggal setengah. Dan kalau ada yang diperas dikembalikan 4 kali lipat. Saudara, ketika engkau mengembalikan milik Tuhan, saya berbicara ini di hadapan para pemimpin. Saudara pemimpin umat selalu mengajak umat untuk mengembalikan milik Tuhan. Tapi kalau engkau tidak bisa mengembalikan milik Tuhan,
uang. Setelah berjumpa dengan Tuhan, orientasi pelayanannya berbeda, pekerjaannya berbeda. Dan saudara lihat di ayat selanjutnya, bukan cuma itu Sakius katakan. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan pada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang Sakius orang yang gila. Tetapi ketika Yesus ada di rumahnya, Sakius mengatakan, akan kukembalikan yang kuperas dan kuberikan kepada orang miskin. Dulu berapa banyak saudara kita pernah berjanji sama Tuhan, Tuhan kalau aku berkali, aku akan lakukan yang itu dan lain sebagainya. Saya mau ajak saudara, ayo kita ini kita ngapain dulu, kita lakukan ya. Saya diajarkan oleh papa saya sebagai kepala seni. Kami terlahir bukan dari keluarga yang secara materi cukup. Maaf, di depan ini cuma jemaat sih Pak Yesus yang tadi nambah-nambah Tuhan. Saya tidak bersaudara, saya kan kecil. Kami semua hidup di rumah yang seperti ini, bahkan parah. Ini masih banyak kayunya. Rumah kami bongkotan. Saudara tahu bongkotan? Saudara cari yang lurus itu susah. Naik gak mangkok, nyiwo, mana? Rumahnya tinggi sebelah. Kami lahir di rumah yang semacam itu. Maaf, beribu maaf, jangan anggap saya jorok. Mama saya bercerita sambil menangis. Lu tahu nggak? Kalau malam ketika kalian itu belum lahir, bapak saya menikah 6 tahun berikutnya baru punya anak. 3 tahun berikutnya baru punya anak. Mama saya katakan, kalau malam mama pengen BAB, itu harus ke kamar mandi pilih jemaat yang jauhnya sekitar 60 meter, dan itu di tengah kebun pisang, harus lewati kebun pisang. Mama tidak berani. Maaf, beribu maaf, ruang tamu itu digali saudara untuk tutup. Kami hidup di rumah yang seperti itu. Tapi apa yang diajarkan oleh Bapak? Saya sudah ceritakan kepada Bapak Ibu saudara benar. Dulu ketika saya sekolah, saya tidak pernah mau cerita samsara. Saya cemplung tas kanan, kiri pundak, kanan temos es. Sisi saya sama, sini bawa tas, di atas tilam, talang, tapak, isinya kue. Papa mama saya cuma berprinsip, lebih baik kita jual diri dalam arti bekerja daripada jual nama Tuhan. Banting tulang luar biasa. Saya salut saudara dengan papa mama saya. Jam 3:30 mama selalu bangun, berdoa terlebih dahulu. 3:30 mama mulai bikin kue. Kalau karipan, saudara tahu karipan? Siapa? What is meaning of karipan? Siapa? Ya. Kawanan, bangkok, apalagi Siapa? anak-anak dibangunkan saudara untuk bantu saya. Badan saya paling besar. Kakak saya yang di atas saya laki-laki itu orang Jawa katakan negeri dan saudara tahu asma, sakit-sakitan, tidak boleh kerja berat. Sedangkan kakak saya pertama perempuan, dia bisa potong ini, dia bisa apa? Karena badan saya berat, saudara, papa dan mama saya kerjaan yang lain, kerjaan yang biasa dilakukan papa. Saudara, di tempat kami ada satu kue yang orang sana katakan perdo. Ini apa namanya?
tidak. Saya naik di atas cetakan, udah keluar. Ngeten udah keluar. Papa saya langsung kasih saya barbel yang 7 kilo. Saya angkat barbel, jujur, anak kecil disuruh seperti itu. Kalau sekarang papa saya bisa dilaporkan Komnas HAM. Saya sambil menangis di pojok untuk cici saya yang potong. Begitu keluar potong, begitu keluar potong. Kenapa saya ceritakan ini? Saya mau katakan, sebentar lagi ada pelantikan gembala di tempat ini. Tapi ketika masuk di tempat ini, untuk yang baru pertama ke tempat ini pasti akan hanya untuk jalan ini begitu. Ngerti mau aku bawa helikopter mau. Ya. Saya cuma mau katakan, serumit apapun pelayanan ketika kau lakukan dengan sukacita dan benar-benar tanggung jawab di hadapan Tuhan. Saya mengamini perkataan pemazmur. Dulu aku muda, sekarang aku tua, tapi tidak pernah aku melihat anak cucu orang yang percaya meminta roti. Dan jujur, saudara, saya tidak pernah persiapkan masa depan anak saya dengan materi karena kami terbatas sekarang. Anak saya bulan ini ya, yang ada pelatihan di mulut bulan kemarin. Saya perkenalkan anak saya Roy yang kasih pelatihan untuk barista kopi. Dia lulusan hukum, sarjana hukum. Saya sendiri bingung ketika dia katakan, Pak, Papa punya uang. Kenapa? Orang mau usaha kopi boleh. Saya bingung, saudara. Kamu bilang mau lanjut S2 notaria. Kamu bilang akan lakukan ini itu. Nah sekarang kok mau jadi barista basic? Kamu belajar dari mana? Saudara, belikan alat-alat kopi itu duit gede, saudara. Blender, kalau untuk kopi namanya grinder. Kalau itu maksudnya itu ya blender. Untuk giling kopi, giling loh saudara, bukan proses giling kopi, blender. Itu Honda Beat, Selami Yuto. Itu cuma grindernya toh, mesin presnya itu saudara. Ratusan mesinnya, duit kopi. Tapi saya ingatkan Tuhan, Tuhan melihat hati setiap hamba yang berserah kepada Tuhan. Kita sering nyanyi, mengikut Yesus itulah kesukaan hatiku. Dan hatinya saya utangkan semangatku untuk mengenal pribadi, mengenal kehendakmu di hidup. Lepaskan hati. Dan saudara tahu, kalau saudara lepaskan hati di hadapan Tuhan, Tuhan yang akan gantikan. Jujur saya tidak pernah terfikir, tidak pernah terbayang. Ketika kami katakan, ya kami berdoa, Tuhan kasih berkat, Tuhan bukakan jalan. Sampai saat ini, usaha yang dirintisnya berkembang. Saya katakan luar biasa atas pertolongan Tuhan. Dan bulan kemarin, Tuhan izinkan buka satu lagi. Atas kemurahan Tuhan, saudara bayangkan, tiba-tiba ada orang telepon. Saya saksi tidak apa-apa ya, dan saya mau pamer. Karena memang saksi itu kan memamerkan kuasa karya Tuhan. Orang ini telepon, saudara, dia katakan, Pak, aku habis ngopi di tempat anak. Kopinya level Surabaya, enak. Cuman saya tanya, kenapa Pak? Reganya mau 15.000.
Saya mikir dulu, ini di daerah Bapak Kabupaten Bapak. Loh sekarang sudah masuk, dia sebutkan satu merek kopi. Harganya 25, 28, kopinya aku mau Mas. Ternyata keluarganya ini juga pemilik kafe. Anak saya sebetulnya sudah diminta untuk franchise. Jadi kafenya anak saya itu mau dibeli namanya, brandnya seperti merek-merek yang terkenal, franchise begitu. Cuma anak saya nggak bisa ngitung. Sampai teman-teman katakan, wah kamu ambil kamu buat kesempatan emas, harusnya kamu ambil. Ketika kami tidak mampu serahkan kepada Tuhan, ternyata Tuhan membukakan dengan cara yang lain. Satu jalan tertutup, jalan yang lain dibuka oleh Tuhan. Dan orang ini berkata, kamu lihat tempatku, kalau cocok pakai. Saya katakan, kamu tidak punya uang. Siapa yang dulu kamu bayar? Pakai dulu, kumpulkan uangmu 1-2 tahun, nanti kita baru hidup. Setelah kamu punya uang, saya tanya kepada beberapa teman saya dan istri berkumpul, anak-anak saya yang berdoa, buka sampai sekarang. Baru 1 bulan, kami belum pasang pelang. Karena kalau pasang pelang pasti langsung didatangi orang pajak. Besar sekali. Dan kemarin ketika menjelang Lebaran, sesudah Lebaran, penuh terus tempat itu. Siapa yang memperkenalkan? Saya hanya mau katakan Tuhan. Saya nggak pakai kucing untuk ini. Kucing mungkin. Saya pernah ketemu sama orang om katanya, toko ini kalau salib, kantong merah burung kali, anak keris, anak baru bagi. Oh iya nih, maksud saya nih, iya nih, maksudnya, maksudnya supaya Tuhan Yesus itu kerja sama dulu. Orang baru, Tuhan Yesus itu single factor. Saya katakan, itu loh, sering hati-hati loh. Sebenarnya orang Kristen banyak jemaat-jemaat saudara, terutama yang etis Tionghoa, kantong merah, orang kocok dan lain sebagainya. Hati-hati. Nggak pakai kucing. Saudara tahu kan kucing yang begini? Kemudian ada boneka yang gini juga. Saya cuma berdoa. Dan saya sering berkata kepada istri saya sering mengandai-andaikan, bukannya Alkitab yang mengatakan ini perkataan iblis, saudara. Saya mengamini. Saudara mungkin ngaku aneh, tapi di dalam buku Ayub dikatakan ketika Tuhan berkata kepada iblis, kamu lihat hambaku Ayub yang jujur, saleh, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Ini kriterianya, jujur, saleh, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Iblis berkata apa sama Tuhan? Bukankah engkau yang memagari sekeliling harta yang dimilikinya? Artinya harta orang yang jujur, saleh, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan itu dipagari sama Tuhan. Malaikat Tuhan berpasukan. Tapi berapa banyak jemaat-jemaat yang kita pimpin golek pager dewi-dewi. Ya apa ya? Ya. Bahkan heboh, pendeta bukan pukul. Saudara nggak usah sombong nih orang sana. Musrik. Nggak perlu. Saya hanya berpikir, kita belum masak apa-apa, belum apa-apa, belum. Ternyata sudah saya mengatakan dalam istri saya. Saya yakin dia Al-Quran. Mereka Tuhan, ayo minggu. Saya tutup dengan satu saja. Di Semarang, saudara. Satu bapak ketika krisis moneter terjadi. Bapak ini PHK dari perusahaan. Dia tidak berani bilang kepada istrinya,
Setiap pagi dia tetap berangkat kerja, saudara. Tapi dia mau kerja di mana? Dia sudah di PHK. Ternyata dia berangkat ke gereja. Dia berdoa di gereja, dia menangis. Biasa kan? Tuhan itu tempat perhentian terakhir. Nah, kita pun juga begitu loh. Selama season bubet, wah, kita pun akan bubet. Tapi kalau sudah mentok, nek wis mentok, nek season bubet ya bubet. Bapak ini datang ke gereja terus berdoa, hari demi hari. Setelah sekian minggu, ada jemaat yang melihat. Dan jemaat ini bertanya kepada Bapak, Mas, ngopo? Aku kena PHK. Hasil ini, gawe apa? Gelem ora? Tak silai ruko, gawe usaha, dibantu modal. Gelem? Orang mikir, saudara, uang kalap itu kan begitu, Pak. Orang kalau sudah tenggelam, makanya saudara, kalau saudara itu di Tagana, Taruna Siaga Bencana itu, kalau menolong orang yang tenggelam, orang yang kalap, pasti disuruh biarkan dulu setengah mati, baru ditolong. Makanya apa? Kalau saudara mau tolong orang yang tenggelam nggak bisa berenang, yang cuma bisa gaya-gaya, begitu jebol, itu saudara akan dipeluk oleh orang itu, saudara sendiri akan mati karena saudara tidak bisa bergerak, walaupun saudara jago renang. Apalagi kalau orangnya sebesar Pak Yusuf, Pak Yusuf nolongi, Pak tolong prestasi. Nah, itu loh saudara, orangnya dikatakan, yo mau, dan ketika dia sudah deal, dia lihat tempatnya, dia bilang, ya Allah, jalan besar, saudara, betul, jalan besar di kompleks pertokoan, masuk mentok, belok kanan, duk minggu kiri, duk belok kanan lagi, duk neng pojokan, kira-kira pagi ora dodolan ning kono. Halo? Hati-hati loh saudara, orang itu seringkali ketoknya nulung metro supaya rukun iso tinggoni, ditawaki dengan cara begini. Dia hanya berdoa, dan saudara tahu, datang pelanggan satu, akhirnya dia punya pelanggan baru. Sampai dia menangis, dia bertanya dalam hati, Tuhan, kok bisa mereka tahu? Akhirnya pelanggan yang sudah terjalin komunikasi hubungan yang baik. Waktu itu advertising masih belum begitu top trend, apalagi media sosial belum ada puluhan tahun lalu. Dia tanya sama pelanggan setianya, kowe kok iso tuku ning nggonku piye? Kok iso ngerti tokoku? Aku ora masih pelang ning warung kono. Jawaban mereka, aku ngomong kesasar. Aku masuk ning komplek pertemuan iki, belok duk kene, belok duk meneh, belok duk lho kok buntu. Ketika aku terbalik lho, lah toko sing digoleki kok sing barang sing digolek kok ono toko kuwi. Aku hidup, aku tuku, makanya jadi langganan. Ulu kan orang kesasar. Saya cuma bayang, sopo sing nyasarke? Ayo, sekarang pertanyaannya, iblis apa Tuhan? Ayo, mau bilang Tuhan kok nyasarke? Mau bilang iblis kok pakai berkat? Bingung tak? 100% aku yakin itu kaya Tuhan. Saya cuma membayangkan ketika orang-orang itu lewat begitu, malaikat Tuhan dari atas, lu pasti minggu kiri lagi, orang ada kucing-kucingan begini. Saudara percaya, pelayananmu dimanapun tempatnya, mau di atas gunung, mau di tengah kota, di pinggir rel kereta api, saya ingat
boleh menarik hadirat Tuhan, percaya aku akan berkata. Kenapa saya ceritakan demikian? Ini pengalaman yang kami alami, yang kami terima. Bukan bermaksud menyombongkan diri. Saya tidak tahu setiap orang ketemu kami seperti saya terbisu. Seringkali diminta nomor telepon terus pada menopong tolong dibantu. Kemarin saya ditelepon, saya tidak kenal. Minta beli keyboard. Katanya keyboard yang itu layarnya sudah rusak. Saya katakan gampang. Ya kalau mahal loh. Layarnya keyboard itu 2 juta PSR keyboard ini. Saya katakan kodong merek keyboard itu PSR itu yang besar. Aku tuku 120 di Shopee. Apa layar mundurnya monitor mobil yang 9 in dincak mundur video otak tuh. Nyawa kok sudah ganti receiver 2 juta petang juta. Oh begitu kok ya. Seringkali kan orang jadi gampang. Di rumah itu yang namanya proposal, apalagi waktu zamannya papa saya. Orang itu nyebut nama papa saya tapi tidak pernah tahu papa saya itu yang mana. Yang lucu ketika pemakamannya dia di Batubara, papa saya sampai pagi. Lu kenal tidak sana? Kenapa? Ternyata kelompok pendeta ini sudah merasa kerjamu sudah selesai. Belum. Mintain dulu alamatnya pendeta Gunawan, pada pendeta Gunawan ini tinggi. Terkadang duitnya kayak padahal besok. Saya mengatakan saudara gimana pun saudara ditempatkan Tuhan. Kalau Tuhan sudah buka berkat, karena hatinya terpaut kepada seperti sakit, tidak akan pernah kekurangan. Janda dan anaknya ketika alami masa sulit, Elia datang, Elia minta buatkan kue apa. Janda itu berkata apa? Aku cuma punya segenggam tepung sedikit minyak, aku akan buat kue apa, aku dan anakku makan, lalu aku akan mati. Tapi Alkitab mencatat, masa kelaparan lewat, janda dan anaknya tetap hidup. Dikatakan Indonesia 2025 gelap. Jangan pernah takut, yang menghidupi saudara bukan jemaat, tapi ayo menjadi serupa dengan Tuhan, jangan menjadi serupa dengan dunia. Dan ini kiranya yang membekali kembali di tempat ini seputar yang akan bilang, saya bersyukur ada jemaat-jemaat yang hadir, karena memang kalau pelantikan kembali itu harus disaksikan oleh jemaat, bukan disaksikan oleh pendeta lain. Jemaat, ada perwakilan jemaat berapa orang? Banyak, tidak boleh sekarang 1, 2, 3, 4, ya 143 orang. Ya, ini gitu. Ya, saudara percaya bahwa Tuhan tidak pernah melepaskan pekerjaan. Saudara sudah lepaskan hak saudara. Saya banyak dengar kesaksian seperti Tante Lois, guru, omnya, tante yang kepala sekolah. Tante, lepaskan hak jadi hamba Tuhan. Jonathan, Bang, lepaskan hak. Saudara yang bekerja saya tidak tahu. Pak Yuta ini sudah kerja masuk sekolah kita. Lepaskan hak.
yang sejak awal kami sudah mempercayakan hidup kami kepadamu. Pelayanan kami bukan didasari atas materi, tapi penyerahan diri kami kepada Tuhan. Dan itu yang mau kami katakan. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Lepas semua harus
selanjutnya kami serahkan kepada Pak. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tapi tidak di luar sini. Kalau bisa ditulis. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan masuk dalam prosesi pelantikan Bapak Gembala tempat ini. Dan sebelumnya saya akan membacakan surat keputusan kita sama-sama masuk dalam prosesi pelantikan Gembala Sidang di tempat ini. Saya akan bacakan surat keputusan Majelis Daerah Jawa Timur Gereja Pantekosta di Indonesia nomor 011/MB Jatim SK-2/2025 tentang pengangkatan Pendeta Cornelius Wira Prianto Samuel menjadi Gembala Jemaat Gereja Pantekosta di Indonesia Jemaat Jehovah Sama Rejo Tangan Tulungagung. Enggak, memang dia Tidak disebutkan kecamatan, langsung ke bupati. Majelis Daerah Jawa Timur Gereja Pantekosta di Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan, memutuskan, menetapkan surat keputusan Majelis Daerah Jawa Timur Gereja Pantekosta di Indonesia nomor 011/ED Jatim SK-2/2025 tentang pengangkatan Pendeta Cornelius Wira Prianto Samuel menjadi Gembala Jemaat Gereja Pantekosta di Indonesia Jemaat Jehovah Sama Rejo Tangan Tulungagung. Pertama, mengangkat Pendeta Cornelius Wira Prianto Samuel menjadi Gembala Jemaat Gereja Pantekosta di Indonesia Jemaat Jehovah Sama Rejo Tangan Tulungagung. Kedua, melantik Pendeta Cornelius Wira Prianto Samuel menjadi Gembala Jemaat Gereja Pantekosta di Indonesia Jemaat Jehovah Sama Rejo Tangan Tulungagung dalam suatu ibadah khusus yang dilakukan oleh majelis daerah dan dihadiri oleh hamba-hamba Tuhan dan anggota jemaat setempat. Yang ketiga, kegiatan-kegiatan pelayanan jemaat yang bersifat koordinatif dalam pembinaan majelis wilayah yang bersangkutan. Keempat, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Surat keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebaik-baiknya. Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 25 Februari tahun 2025
Majelis Daerah Jawa Timur Gereja Pantai Kosta di Indonesia. PLH Ketua Pendeta Samuel Cianto. Sekretaris Pendeta Dr. Doni Herianto MTH. Tebusan 1 Ketua Umum Majelis Pusat GPDI, kedua Ketua Majelis Wilayah 6 Tulung Agung Trenggale. Kemudian pembacaan SK pengangkatan gembala kembali tempat ini, dan selanjutnya kita masuk dalam ucapan janji kesetiaan. Dan ikutin saya dengan suara keras ya. Janji kesetiaan. Janji kesetiaan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saya berjanji. Saya berjanji. Bahwa saya akan melaksanakan tugas dan pelayanan. Akan melaksanakan tugas dan pelayanan. Sebagai gembala jemaat. Sebagai gembala jemaat. GPDI Jehovah Sama. GPDI Jehovah Sama. Rejo Tangan Tulungagung. Rejo Tangan Tulungagung. Dan tetap berpegang teguh pada kebenaran firman Allah. Dan tetap berpegang teguh pada kebenaran firman Allah. Serta semua ketentuan organisasi Gereja Pantai Kosta di Indonesia. Serta semua ketentuan organisasi Gereja Pantai Kosta di Indonesia. Gereja Pantai Kosta di Indonesia. Bahwa saya akan melayani Tuhan dan pekerjaannya. Akan melayani Tuhan dan pekerjaannya dengan penuh ketulusan hati. Dengan penuh ketulusan hati. Kekudusan dan pengabdian diri. Kekudusan dan pengabdian diri. Yang sungguh-sungguh. Sebagai wujud pengembangan talenta. Yang telah diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Bahwa saya akan mengutamakan pelayanan yang telah diberikan kepada saya sebagai gembala jemaat GPDI Jehovah Sama. Rejo Tangan Tulungagung. Lebih dari kepentingan pribadi ataupun kelompok. Bahwa saya akan menjunjung tinggi kehormatan dan martabat sebagai gembala jemaat GPDI Jehovah Sama. Rejo Tangan Tulungagung. Serta akan menunjukkan sifat-sifat dan perilaku Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan saya. Bahwa saya akan menunjukkan kesetiaan kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai kepala gereja dan kesetiaan kepada organisasi Gereja Pantai Kosta di Indonesia dan kepatuhan kepada pemerintah serta memegang teguh rahasia organisasi gereja. Kiranya Roh Kudus akan menolong dan memberikan kemampuan kepada saya. Amin. Puji Tuhan. Bersama dengan istri bisa beruntung. Baik, majelis wilayah bisa maju ke depan dan hamba-hamba Tuhan yang ada, Bapak atau
kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Amin. 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 Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sungguh Allah yang besar. Amin. Amin. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Amin. Terima kasih banyak. Hanya kami jelaskan di dalam nama Tuhan Yesus. kita sebutkan di dalam nama Yesus. Amin. selamat buat Selamat kepada Tuan Pendeta Cornelius yang sudah sah dilantik sebagai gembala. Kalau selama ini pakai surat tugas kalau nggak salah ya. Beliau hanya mendapat surat tugas dulu, terus sekarang sudah mendapat SK penggembalaan. Ya, kami sudah menyampaikan sesuai dengan konsurat dan alamat lengkap, tapi nggak tahu kok dapat turunnya desanya nggak masuk, atau mungkin di pikiran saya apa sekarang memang kecamatan nah ya. Takutnya nanti itu kan penetapan di Ya. sendiri kan ada. Tapi namanya beda memang ya, namanya Maranatha sama di yang memang Kabupaten Tulungagung ini yang paling banyak PDD-nya di Rejotangan. Oh saudara, karena mulut pun hanya 2 ya. Terus lainnya 1 bahkan ada yang nggak ada. Rejotangannya ada 4 gereja GBDI-nya. Khusus Kecamatan Rejotangan ini yang paling banyak GBDI-nya. Ya. Apa? Oh, karena Rejo tadi ya. Kami sudah menyampaikan ke majelis daerah itu sesuai dengan alamat di tempat ini. Ya saya cuma berpikir positif waktu saya mendapatkan itu mungkin apa karena ya udah yang dipakai kecamatannya, tapi nama gerejanya sudah tidak dan saya rasa enggak. Tapi kalau nanti ada gugatan kita akan sampaikan kalau memang apa harus ya maunya Rejotangan, karena Rejotangan pun itu bimbing ya. Yang Rejotangan itu bimbing, yang Rejotangan asli malah Pak Abraham ya. Pak itu kata siapa Rejotangan? Ya, desa yang Rejotangan itu malah Pak Abraham gitu ya, sehingga saya rasa nggak ada masalah ya, karena nama gerejanya lain, alamatnya juga lain. Karena kalau yang Rejotangan Bu Linda juga nggak bisa protes karena beliau bimbing malah. Kalau yang bisa protes Pak Abraham malah. Oh nggak protes, berarti nggak ada masalah gitu loh ya. Iya gitu ya, nggak ada. Ada lagi 1 itu Pak Panjer itu juga Rejotangan Pak. Ya itu juga jangan itu saja. Kita akan berikan persembahan dulu. Kerja buat Tuhan seluruh manusia lagi aja. Kita akan berikan persembahan. Kerja buat Tuhan.
wanita ada pengumuman karena waktunya sudah mendekat. Monggo Ibu Ketua Komisi Wanita. Oh iya, lanjut. Selamat siang, Bapak Ibu. Wanita jangan lupa akan mengadakan ibadah Paskah bersama Raya 2 wilayah Pare, Kediri, Tulungagung, Trenggalek, dan Blitar. Itu akan diadakan tanggal 13 Mei. Ya, 13 Mei. Jadi mohon dari Bapak Ibu semua untuk mendata seluruh wanita yang akan ikut bersama-sama dalam acara Paskah bersama KD dan semua wanita yang ada di gereja kita. Mohon pilih semua dan nanti Ibu Sekretaris Wanita akan mendata di grup wilayah kita. Begitu ibu-ibu, tidak ada lagi. Saya percaya Munut sudah siap sedia Pak Gembala ya. Sudah beres semua, puji Tuhan. Tuhan memberkati GPD Munut yang luar biasa. Puji Tuhan ya. Jangan lupa semua satu-satu mau datang silahkan ya untuk wilayah kita, puji Tuhan. Itu saja yang memberkati. Jam 4 sore, tanggal 13 Mei jam 4 sore. Terima kasih ya. Tadi amal kesusu karena ada kelewatan mengandung doa yang ulang tahun dulu bulan April dan ini paling banyak kayaknya yang bulan April. Tanggal 1 April Ibu Anake Novalita Samuel Kalangi Wita, Jamaah Jubu Margareta Damaris Bayi, Ibu Elvita Situmea, Bapak Suyanto Eko Pranoto, Bapak Rangli tidak hadir. Istrinya nggak bisa dipakai. Ibu Maria Haryati, Ibu Maria Nasri Rahayu itu tanggal 20 juga Pak. Sama ya 20 ya sama Bu Haryati. Bapak Pendeta Cornelius Wira Samuel Depati, Gembala Depati juga berulang tahun tanggal 22 April. Ada mari yang saya sebut nama tadi boleh maju depan, kita akan berdoa buat ya Bapak Ibu Gembala yang berulang tahun di bulan April. Ayo monggo semua bisa berlutut di depan. Yang bagusnya kita balik berdiri semuanya. Kita akan datang kepada Tuhan. Yesus Tuhan berkati saya, katanya Pak Molo lagu yang lain.
Haleluya.